Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Linda Hardianti, Aldi Muhammad Ripaldi, Cynthia Chandra Oktaviani, Nenden Rahayu Putri, Rima Marini yang akan mempresentasikan tentang senyawa asam 2 metil ester 1H pirol 4 karboksilat dalam ekstrak etil asetat buah salak varietas bongkok sebagai antioksidan dan antihiperusisemia. Langsung saja. Pendahuluan. Kajian terhadap senyawa aktif buah salak dari berbagai varietas masih belum banyak diketahui. Buah salak varietas Manunjaya mengandung beberapa asam, antara lain asam suksinat, asam askorbat, asam adipat, asam malat, dan asam sitrat. Ini merupakan pernyataan dari Muhtadin pada tahun 1978. Adapun menurut Leong dan Sui pada tahun 2002, rata-rata buah salak mengandung asam askorbat 2,4 kurang lebih 1,5 mg per 100 gram. Sedangkan menurut Afrianti et al. Pada tahun 2006, kadar asam askorbat pada buah salak bongkok adalah 8,37 mg per 100 gram berat badan. Adapun menurut Supriyaldi et al. Pada tahun 2002, satu salak varian Pondo mengandung sukrosa, glukosa, fruktosa, metil ester dari asam butanoat, 2 asam metil butanoat, asam heksanoat, asam pentanoat, dan asam karboksilat lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap struktur komponen aktif yang berkhasiat antioksidan dan antiferurikemia dari komponen aktif dalam ekstrak etil asetat buah salak varian bongkok. Lanjut. Metodologi. Adapun bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah buah salak varian bongkok yang berasal dari Desa Conggeang, Kabupaten Sumedang. Yang kedua yaitu DPP dalam kurung 2,2 dipenil 1 piceryldazil. Yang ketiga santin oksidase dari sigma. Kemudian ada air suling, lalu ada etil asetat, dan yang terakhir yaitu reaksi-reaksi yang digunakan untuk analisis profil fitokimia dari laboratorium Sindo. Sedangkan alat analisis, tabung reaksi, bejana kromatografi, lemari pendingin, spektrometrometri, pH 8453, kemudian ada open, lalu ada tunnel Drier, lalu ada vaserasi, kemudian ada rak tabung, selanjutnya spektrofotometer, spektonik 21D, kemudian ada alat penguap vakum putar, dan tanur. Sedangkan spektrum ultraviolet UV diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer Curie varian 100 kon. Lalu ada spektrum inframerah ditetapkan dengan menggunakan alat spektrometer Perkin-Elmer spektrum 150R. Kemudian ada spektrum 1H NMR dan 13C NMR diukur dengan menggunakan spektrometer Geelong LTD. Dan yang terakhir yaitu SCV 400 dan SCV 500 delta NMR beroperasi pada 3.909,78 MHz 1H dan 1.053 MHz. Selanjutnya, pada materi kedua akan disampaikan oleh Cynthia Chandra Oktaviani. Silakan Cynthia. Selanjutnya yaitu 2 metode. Penelitian ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan serbuk simplisia dilanjutkan dengan ekstraksi,
praksinasi, isolasi, dan pemurnian. Kemudian karakterisasi struktur senyawa. Tahap kedua, dilakukan pengujian antioksidan secara in vitro pada ekstrak dan isolat. Tahap ketiga, pengujian antihiperikemia secara in vitro dari ekstrak dan isolat yang berkhasiat antioksidan. Selanjutnya yaitu ekstraksi, praksinasi, dan isolasi ekstrak etil asetat. Buah salak bongkok dilakukan pengeringan, penggilingan untuk mendapatkan serbuk simplisia buah salak bongkok. Serbuk kering simplisia buah diekstraksi dilakukan dengan maserasi perkolasi pada suhu kamar dengan pelarut etil asetat selama 3 kali 24 jam. Selanjutnya dipraksinasi dengan kromatografi cair paku menggunakan silika gel. Langkah awal praksinasi KCP adalah dengan analisis komponen menggunakan KLT. KCP adalah dengan analisis komponen menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, dengan mengamati bercak dari golongan senyawa yang menjadi tujuan isolasi. Selanjutnya, yaitu pengujian aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan diuji berdasarkan daya peredaman radikal bebas 1,1 dipenil, 2 piknihidrajil DPPH, ekstrak isolat atau pembanding asam askorbat dilarutkan dalam air suling sehingga diperoleh konsentrasi 0,2, 2,0, 20, 200, 400, dan 2000 ml. Zat uji terhadap aktivitas radikal bebas DPPH 1M dilakukan dengan mengukur daya meredam radikal bebas DPPH secara spektrofotometri dengan panjang gelombang 517 nm. Dari persen peredaman yang diperoleh dihitung persamaan regresinya terhadap konsentrasi larutan uji, mengikuti persamaan Y AX ditambah B, di mana Y sama dengan persen peredaman radikal bebas atau DPPH absorbansi, X sama dengan log konsentrasi larutan uji. Dari semua data hasil percobaan kemudian ditentukan IC 50 yaitu konsentrasi inhibisi larutan uji yang mampu meredam 50% radikal bebas DPPH. Selanjutnya yaitu uji antihiperurikemia secara in vitro. Uji antihiperurikemia dari isolat dan ekstrak etil asetat yang berkhasiat antioksidan secara in vitro. Sampel uji diinkubasi dengan santin oksidase, EDTA, dan buper fosfat pH 7,8 dan santin pada 37 derajat Celcius selama 15 menit. Bahan uji dalam meredam aktivitas santin oksidase menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 293 nm. Larutan kontrol tanpa sampel uji, larutan pembanding adalah allopurinol. Penentuan inhibisi santin oksidase ditentukan terhadap larutan belangko menurut Zhu et al. 2004. Selanjutnya, pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Teh Linda. Silakan Teh Linda. Baik, selanjutnya ada karakterisasi dan elusidasi senyawa asam metil pirol 2,4 dikarboksilat. Seperti pada gambar, data spektrum UV senyawa 1 pada gambar 1 menunjukkan serapan maksimal pada daerah panjang gelombang maksimal 217 dan 270 nanometer yang mengindikasikan adanya kromofor. Penambahan reaksi NaOH
menyebabkan pergeseran batokromik ke panjang gelombang yang lebih tinggi, yaitu pada maksimal 227 dan 314 nanometer. Ester metil pada senyawa tersebut bereaksi dengan NaOH, terjadi peristiwa hidrolisis yang membentuk ion karboksilat. Kemudian pada gambar kedua, dari spektrum IR, pada gambar kedua nampak adanya serapan yang lebar pada daerah bilangan gelombang maksimal 3100 sampai 2500 cm pangkat min 1, yang berasal dari regan ulur atau stretching, gugus OH, asam, dan serapan pada maksimal 3260 dan 3474 cm pangkat min 1 yang berasal dari regan ulur gugus NH amina sekunder. Selanjutnya nampak adanya serapan dengan intensitas kuat dan tajam pada maksimal 1659 dan 1582 cm pangkat min 1 yang berasal dari regang ulur dua gugus alipatik yang berbeda substituen, sehingga muncul pada daerah yang berbeda. Pada daerah bilangan gelombang maksimal 1612 cm pangkat min 1, nampak adanya sinyal doblet yang sangat kuat dan tajam, yang berasal dari regan ulur, gugus karbonil, asam, dan ester. Selain itu, spektrum IR juga menunjukkan serapan dari regan ulur gugus CN yang muncul pada maksimal 1283 cm pangkat min 1 dan regan ulur gugus ester ansimetri dan simetri berturut-turut maksimal 1228 dan 1142 cm pangkat min 1. Kemudian pada gambar 3, senyawa spektrum 1H-RMI senyawa 1 pada gambar 3 menunjukkan adanya 3 sinyal proton singlet yang terdiri yaitu 1 sinyal proton singlet teroksigenasi yang berasal dari gugus metoksi pada H4,41 ppm dan 2 sinyal proton singlet pinilik pada H6,49 atau H3 dan 7,9 atau H4 ppm. Selain itu, dari spektrum 1H-RMI nampak adanya sinyal singlet yang berasal dari proton amina pada H5,60 NH ppm. Berdasarkan analisis spektrum Cauchy, nampak banyak ketiga sinyal proton tersebut tidak menunjukkan korelasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa proton-proton tersebut tidak bertetangga. Selanjutnya, gambar yang keempat, dari data spektrum 13CRMI, pada gambar 4 nampak adanya 6 sinyal yang mewakili 7 atom karbon, yaitu 1 karbon sp3 dan 6 karbon sp2. 1 sinyal karbon sp3 yang muncul pada C61,1 ppm berasal dari sinyal atom karbon metoksi atau OCH3. Sedangkan 6 sinyal karbon sp2 muncul antara lain berasal dari 2 sinyal atom karbon metin vinilik pada C110,7 atau C3 dan 140,9 atau C5 ppm. 2 sinyal atom karbon kuartener vinilik pada C110,69 atau C4 dan 147,3 atau C2 ppm, serta 2 sinyal atom karbonil pada geseran kimia C 176,8 dan 170,3 ppm. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Rima. Silakan Rima. Berdasarkan spektrum HMBC dari gambar 5, nampak adanya kolerasi antara atom karbon pada C170,3 atau C rangkap 2 O ester, ppm dengan proton H-3 dan H metoksi, yang menetapkan posisi gugus metoksi terikat pada atom C karbonil ester.
Sedangkan kolerasi antara proton H6,49 atau H-3 ppm dengan atom karbon C-2, C-metoksi, dan C-karbonil ester, serta kolerasi antara atom karbon C2 dengan proton H-3 telah menetapkan posisi gugus karbonil ester terikat pada atom C-2. Penetapan posisi gugus karbonil ester pada C-2 berdasarkan kolerasi antara atom karbon C metoksi dengan proton H-3 yang memiliki posisi paling dekat dengan gugus C metoksi. Selain itu, kolerasi antara atom karbon pada C176,8 ppm dengan proton H-3 dan H-5 telah menetapkan posisi atom karbon karbonil asam tersebut berikatan pada C-4 pada gambar 6. Selanjutnya, aktivitas antioksidan, ekstrak, dan senyawa asam metilpirol, metilpirol 2, 4 dikarboksilat. Hubungan dan isolat dengan aktivitasnya sebagai antioksidan akan lebih teliti dengan mempertimbangkan konsentrasi peredaman radikal bebas oleh ekstrak atau isolat tersebut dengan menggunakan nilai IC 50, konsentrasi inhibisi 50%, dan masing-masing ekstrak dan isolat dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Reaksi penangkapan radikal bebas DPPH oleh senyawa asam metilpirol 2, 4 dikarboksilat dapat diusulkan melalui mekanisme seperti ditunjukkan pada gambar 7. Perbedaan aktivitas antioksidan antara asam askorbat dan asam metilpirol 2, 4 dikarboksilat disebabkan karena proses penangkapan radikal bebas DPPH yang efektif hanya terjadi pada tahap pertama. Adapun pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Aldi. Silakan Aldi. Peredaman santin oksidase oleh ekstrak etil asetat dan senyawa asam metil pirol 2,4 dikarboksila. Santin oksidase adalah kompleks metaloflavoprotein yang mengoksidasi poksantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Selama proses oksidasi terjadi pembentukan radikal-radikal bebas yang dapat meningkatkan aktivitas santin oksidase dan kadar asam urat dalam tubuh akan meningkat pula. Pada proses oksidasi santin, oksidase menghasilkan superoksida atau O2-min yang mengubah santin menjadi asam urat. Untuk menghambat terbentuknya asam urat digunakan alupurinol. Alupurinol adalah suatu analog purin yang menghambat sintesis asam urat dengan jalan menghambat secara kompetitif enzim santin oksidase. Alupurinol digunakan untuk terapi penderita hiperurikemia dan pirai karena dapat menurunkan kadar asam urat dalam serum. Lanjut. Dari tabel di atas, kemampuan ekstrak etil asetat dan senyawa asam metilpirol 2,4 dikarboksilat dalam meredam aktivitas santin oksidase dilihat dari absorbansi yang memberikan nilai lebih rendah dibandingkan kontrol, meskipun hasil absorban terhadap konsentrasi ekstrak menuju bahwa ekstrak mempunyai absorban lebih rendah dibanding kontrol, tetapi pada tabel 3. Lanjut. Kesimpulan. Penelitian ini telah mengungkapkan aktivitas antioksidan dan antihiperurikemia ekstrak etil asetat dan berhasil diisolasi senyawa yaitu asam metilpirol
2,4 dikarboksilat, buah salak, varian bongkok. Ekstrak etil asetat memiliki aktivitas antioksidan dengan ISU 50 1,6 mikrogram per mililiter dan senyawa asam metilfirol 2,4 dikarboksilat merupakan senyawa baru dalam tanaman salak varian bongkok yang mempunyai aktivitas antioksidan dengan ISU 50 3,27 mikrogram per mililiter. Ekstrak etil asetat yang memiliki aktivitas menghambat santin oksidase dengan ISO 50 4,75 mikrogram per mililiter dan senyawa asam metilfirol 2,4 dikarboksilat dengan ISO 50 48,86 mikrogram per mililiter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya izin bertanya. Silahkan, Feby. Radikal apa saja yang terbentuk dari proses perendaman satin oksidasi, serta bagaimana cara perendamannya? Sekian dan terima kasih. Mau langsung dijawab, Cynthia, apa mau ditampung dulu? Jawab langsung aja. Tadi kan Feby nanya radikal apa saja yang terbentuk dari proses perendaman santin oksidasi serta bagaimana perendamannya. Saya mau jawab, radikal yang terbentuk pada perendaman ini banyak sekali yang diantaranya melalui DPPH, superoksida, singlet oksigen, dan terbentuknya radikal bebas ini juga dari sebuah elektron yang tidak memiliki pasangannya. Jadi mencari pasangan atau ikatan pada elektron yang lainnya serta direndamnya radikal ini oleh ekstrak atau isolat. Terima kasih, cukup Feby. Cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Silahkan. Izin bertanya. Silahkan, Teh. Saya izin bertanya. Ya. Izin bertanya. Apa sih perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalam spektrum 1 sampai 6 itu? Terima kasih. Baik, Teh. Izin menjawab dari yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa perbedaannya sudah sangat jelas. Kalau pada sistem spektrum 1 sama 2 itu penyerapannya lebih besar pada spektrum yang kedua. Lalu pada spektrum yang ketiga terdapat adanya proton-proton yang tidak saling berikatan. Kemudian pada spektrum keempat terdapat adanya senyawa yang tadi sp2 sama sp3. Sedangkan untuk spektrum yang kelima dan keenam itu terjadi kolerasi antara atom karbon dengan proton. Adapun persamaannya itu jadi sama-sama ingin mencapai kestabilan. Kayak gitu, Teh. Apakah udah jelas? Oh iya. Jelas. Terima kasih. Baik, Teh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.